Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di channel Diah Latifah Anggraini. Perkenalkan guys sebelumnya ya, nama saya Diah Latifah Anggraini, kelas 302E Manajemen. Kali ini saya akan ngebahas tentang studi kelayakan bisnis. Mau tahu? Yuk, kepoin ya. Lagi nih teman-teman. Di sini yang pertama saya akan ngebahas tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijadikan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, terus menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Tapi gini loh guys, bagi sebagian orang awam atau pembisnis, studi kelayakan bisnis itu mungkin terdengar asing guys. Padahal nih ya, suatu bisnis ini itu berperan sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Lanjut lagi ya guys, dalam kaitannya dalam bisnis ini, studi ini biasanya dilakukan untuk membantu pengusaha untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Di sini ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Yang pertama, deskripsi pasar. Yang kedua, deskripsi bisnis. Yang ketiga, teknologi yang diperlukan. Yang keempat, mendetail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut. Yang kelima, kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju gitu. Ada 5 ya, jangan lupa. Guys, di sini saya akan ngebahas nih tentang pengertian studi kelayakan bisnis menurut Umar, yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Di sini yang kedua itu ada pengertian dari studi kelayakan bisnis menurut Kazmir dan Jakfar, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut dijalankan. Jadi guys, tujuan dari studi kelayakan bisnis itu adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak layak, apakah harus ditindaklanjuti atau enggak guys. Gitu. Terus di sini ada 5 tujuan studi kelayakan bisnis menurut Kazmir dan Jakfar. Mau tahu? Yuk, kepoin. Balik lagi nih guys. Tapi jangan lupa ya untuk kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Oke. Di sini saya akan ngelanjutin ya. 5 tujuan dari studi kelayakan bisnis menurut Kazmir dan Jakfar. Yang pertama, menghindari resiko kerugian untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, semacam kondisi kepastian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan memudahkan kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Gitu guys. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Terus yang keempat itu tujuannya untuk memudahkan pengawasan dengan dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Tujuan yang kelima yaitu memudahkan pengendalian apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan. Maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi guys, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Itulah 5 tujuan dari studi kelayakan bisnis. Wah, balik lagi nih guys. Di sini ada manfaat studi kelayakan bisnis. Ada 5 guys. Yang pertama itu memperkecil resiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga, merencanakan pelaksanaan bisnis. Yang keempat, mempermudah dan melakukan pengawasan. Yang kelima, mempermudah dalam pengendalian. Gitu guys. Tadi kan udah tuh ya pengertian, tujuan, dan manfaat studi kelayakan bisnis. Guys, kali ini saya akan ngebahas tentang langkah-langkah studi kelayakan bisnis menurut Suyanto. Yang pertama itu penemuan sebuah ide bisnis. Yang kedua itu melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga itu membuat perancangan atau desain studi kelayakan bisnis. Yang keempat, pengumpulan datanya. Yang kelima, jangan lupa untuk analisis serta interpretasi data. Yang keenam itu membuat kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketujuh itu
penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Tuh ada 7 langkah-langkahnya ya guys, jangan lupa. Terus tadi kan udah pengertiannya udah, ya kan, tujuannya udah, manfaatnya udah, langkah-langkahnya udah tentang studi kelayakan bisnis. Jadi semuanya harus paham, oke? Ya, saya akan ngebahas tentang ekspansi. Apa itu ekspansi? Ada yang tahu nggak? Ekspansi itu adalah aktivitas memperluas usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitas peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia di usaha. Guys, jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke. Selanjutnya di sini saya akan ngebahas tentang bisnis digital. Bisnis digital itu adalah suatu jenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk atau memasarkannya. Guys, kalian udah tahu belum bisnis digital di era saat ini? Kalian udah pada tahu belum contoh-contohnya apaan aja? Kalau belum tahu, yuk tonton terus, oke? Guys, kali ini saya akan ngasih contoh ya untuk bisnis digital saat ini. Contohnya itu ada undangan digital. Tahu nggak kalian undangan digital? Undangan digital tuh banyak banget ya kan yang sekarang suka dipakai tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang undangan digital. Undangan digital itu adalah sebuah file yang dapat diakses serta dilihat kapan saja dengan menggunakan berbagai perangkat seperti smartphone, ya kan, tablet, dan lain-lain. Cara menyebarkannya juga gampang guys, cuman menggunakan fasilitas online. Jadi guys, undangan digital itu tuh memudahkan kita guys untuk menyebarkan serta mengundang semua kerabat, teman, sahabat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Terus bentuk produk undangan digital itu juga terdiri dari file digital meliputi gambar, video, audio yang menarik dan bisa memberikan informasi lengkap dan gampang banget tuh ya diakses di gadget kalian masing-masing gitu. Dan undangan pernikahan digital itu bisa menjadi salah satu peluang yang menghasilkan omset yang banyak manfaatnya cuma dengan bermodalkan komputer dan internet guys. Ternyata pokoknya itu tuh omsetnya tuh luar biasa. Nih guys, saya akan memberikan cara untuk memulai bisnis undangan digital guys. Jadi yang harus Anda siapkan yaitu yang pertama, menyiapkan template undangan pernikahan digital. Kalau kalian mau bikin undangan pernikahan ya guys ya, jadi bikin templatenya dulu tuh yang pertama, yang paling penting. Terus yang kedua itu membangun branding Anda melalui sosial media gitu. Yang ketiga nih, melakukan promosi serta marketing secara online. Bisa juga secara online, bisa juga via ketemu langsung dengan kerabat ya, dari mulut ke mulut itu juga boleh, tapi lebih utama sih ke sosial medianya secara online itu ya guys. Terus yang keempat nih, yang harus kalian iniin adalah pengelolaan keuangan untuk bisnis Anda. Jadi kalau misalkan mau memulai suatu usaha, kalian harus berhitung dulu nih, modalnya berapa, pendapatannya berapa, terus apa aja bahan yang harus dibutuhkan, apa aja bahan yang harus dibeli gitu. Jadi harus mempersiapkan matang-matang pengelolaan uangnya. Oke guys, sekarang masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya itu, usaha undangan digital ini memiliki prospek yang sangat besar. Ada kelebihan dan ada kekurangan menggunakan undangan digital ini. Yang pertama saya akan menyebutkan tentang kelebihannya dulu ya guys. Mau tahu kan? Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dulu, oke? Kelebihan dari undangan digital, bisnis undangan digital. Yang pertama itu adalah biaya pengeluaran untuk pembuatannya itu jauh lebih murah dibandingkan pembuatan yang konvensional atau dicetak secara khusus. Itu jauh lebih mahal karena kan harus membuat pakai kertasnya ya kan, terus belum pembuatan jasanya ya kan. Kalau misalkan secara online cuma membutuhkan jasa template ya, ibarat online guys, lebih murah gitu. Terus yang kedua itu adalah kelebihannya itu banyak variasi yang ditawarkan di undangannya itu, banyak modelnya, banyak templatenya ya kan, dan kita bisa ngedesain sendiri gitu. Terus yang ketiga itu materinya juga sangat menarik karena merupakan panduan dari audio dan visual yang bisa di custom sesuai dengan keinginan pembelinya gitu guys. Jadi banyak banget kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Guys, saya akan ngebahas tentang kekurangannya. Pasti kan kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan kan. Nah, kekurangannya itu cuma satu guys. Kalau di bisnis undangan digital ini, yaitu cuma kalangan orang tua itu masih belum akrab nih sama model undangan saat ini gitu. Jadi masih belum paham gitu. Namun, prospek kedepannya tidak dipungkiri bahwa akan semakin banyak orang yang beralih ke produk undangan digital. Dan di Indonesia yang penduduknya sangat besar ini merupakan salah satu perspektif yang wajib dijadikan peluang kedepannya guys. Gitu. Oke.
Mungkin ini aja materi yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan atau ada komen, silahkan di kolom komentar ya guys. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke. Bye bye. See you.